Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjawab banyak pertanyaan penting tentang satu kata unik yang tentunya sulit untuk dilakukan, yaitu disiplin. So, disiplin is the key. Disiplin adalah kunci. Kali ini saya akan memberi Anda 4 hambatan kenapa disiplin sulit Anda tegakkan. Pertama, orang yang tidak disiplin tidak punya tujuan. Goal is the power. Goal adalah kekuatan. Ketika Anda memiliki tujuan, maka Anda akan memulai pergerakan. Disiplin sejatinya adalah keteraturan. Bagaimana Anda membangun keteraturan? Jadi ketika ada orang yang malas, sesungguhnya dia disiplin dengan kemalasannya. Ketika ada orang yang bosan, dia disiplin dengan kebosanannya. Ketika ada orang melakukan hal negatif, dia disiplin dengan kenegatifannya. So, disiplin adalah keteraturan. Tugas kita adalah menghilangkan hambatan-hambatannya. Yang pertama adalah tidak punya tujuan. Tujuan adalah alat, ya. Tujuan adalah strategi sehingga Anda bisa bergerak dari satu titik ke titik yang lain. Di luar sana masih banyak orang-orang yang tidak punya tujuan. Tujuan hidup adalah based on spiritual yang Anda miliki. Semakin cepat Anda menemukan tujuan hidup, semakin cepat Anda bergerak untuk mendapatkannya. Tujuan akan mendorong Anda dari satu titik ke titik yang lain. Dari titik ini ke titik yang Anda inginkan. So, yang pertama adalah tidak punya tujuan. Yang kedua adalah tidak didukung oleh lingkungan. Teman-teman yang tidak disiplin selalu punya teman-teman yang sama energinya. Orang-orang yang tidak disiplin, orang-orang yang energinya lemah, yang tidak mau bergerak, biasanya cenderung berteman dengan orang yang sama. Teman-teman, ketika Anda tahu dan merasa disiplin adalah kuncinya, miliki lingkungan-lingkungan yang mendukung. Lingkungan yang mendukung akan memaksa Anda untuk memiliki keteraturan-keteraturan baru. Sekali lagi, sesungguhnya disiplin adalah menciptakan keteraturan. Semakin Anda teratur, semakin baik hidup Anda. Semakin Anda teratur, semakin cepat antara jarak tujuan Anda dengan perjuangan Anda hari ini. Yang kedua adalah Anda tak didukung oleh lingkungan. Yang ketiga adalah Anda tidak tahu caranya, Anda tidak tahu polanya. Perhatikan, saya akan sharing kepada Anda juga bagaimana pola disiplin terjadi. Disiplin selalu memiliki 5 pola dasar. Yang pertama adalah meaning, yang kedua adalah decide, yang ketiga adalah action, yang keempat adalah activity, dan yang terakhir adalah habit. Meaning adalah arti yang Anda miliki dalam hidup Anda. Semakin Anda menemukan arti, semakin Anda mau mengambil keputusan. Yang kedua adalah keputusan. Arti Anda temukan, Anda memutuskan untuk komitmen terhadap arti itu. Kemudian yang ketiga adalah action, Anda komit dalam tindakan-tindakannya. Yang berikutnya adalah activity, yang terakhir adalah habit. Disiplin, karakter disiplin ada di habit. Jadi kalau Anda ingin merubah kedisiplinan Anda atau kemalasan Anda menjadi disiplin, tugas Anda adalah menemukan arti, meaning, decide, action, activity, dan habit. Teman-temanku, disiplin adalah kunci dari banyak hal. Disiplin adalah kunci bagaimana Anda bisa strong leadership, bagaimana Anda bisa memiliki kepemimpinan yang kuat. Nah, mengetahui polanya akan membuat Anda semakin mengerti bahwasannya disiplin bisa dipelajari. Disiplin ada caranya. Banyak orang yang menyalahkan, saya tidak bisa berubah, saya tidak bisa berubah. Dia tidak mengenal polanya, dia tidak mengenal caranya. Jadi ketika Anda mengenal polanya, tugas Anda adalah mengikuti pola-pola tadi. Ada 5 pola tadi, meaning, decide, action, activity, dan habit. Yang keempat, ini yang paling penting. Kenapa orang tidak disiplin? Yang keempat adalah dia tidak memulainya. Teman-teman, disiplin is the key. Disiplin adalah kunci. Ketika Anda memaknai disiplin ini penting, maka Anda akan mengerahkan seluruh sumber daya kita untuk memulai kedisiplinan baru. Disiplin adalah keteraturan. Disiplin adalah kunci perubahan. Orang-orang yang tidak disiplin akan kembali ke titik awal. Jadi ketika Anda ingin sukses, ketika Anda ingin menjadi pejuang keluarga yang bermanfaat untuk keluarga, jaga disiplin Anda. 4 penghambat tadi harus Anda buang. Yang pertama adalah tidak punya tujuan. Yang kedua, tak didukung oleh lingkungan. Yang ketiga adalah tidak tahu caranya. Yang keempat adalah tidak Anda mulai.
Selamat datang di kehidupan yang baru ketika Anda memulai dan mengetahui pola disiplin. Jim Rohn mengatakan, disiplin adalah jarak antara cita-cita dan pencapaiannya. Selamat berjuang teman-teman, karena sesungguhnya musuh terbesar adalah diri kita sendiri. Musuh terbesar adalah ego kita. Musuh terbesar adalah masa lalu negatif kita. Terima kasih, saya Syafie Effendi. Sampai ketemu di video vlog berikutnya. Kalau Anda suka video ini, Anda boleh like, comment, and share. Bantu saya, bantu kita, bantu tim saya untuk berkontribusi terhadap bangsa kita. Saya tunggu ide, saran, dan kritik membangun dari Anda, agar saya rajin untuk membuat video ini, kita sebarluaskan ke banyak anak bangsa, sehingga Indonesia menjadi tempat yang indah untuk dihuni. Saya Syafie Effendi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.